apa kabar teman-teman? Sehat semuanya kan? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita dari film berjudul Songbird yang rilis tahun 2020. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata yang menimpa di bumi kita saat ini. Yap, yaitu tentang pandemi corona yang sangat menyedihkan. Film ini dibintangi oleh KJ sebagai Nico, Sofia Carson sebagai Sarah, dan Alexandra Daddario sebagai May. Film ini mengisahkan tentang lika-liku perjuangan sepasang kekasih di tengah merebaknya pandemi corona. Nah, penasaran dengan perjuangan cinta mereka? Langsung saja kita review filmnya. Film ini dibuka dengan Nico yang merupakan seorang kurir barang yang sedang mengantarkan sebuah barang ke keluarga Griffin. Di situ nampak kota begitu sunyi. Orang-orang tidak ada yang diperbolehkan keluar dari rumahnya. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut, maka orang yang melanggar akan dihukum dengan berat, bahkan bisa dengan hukuman kematian. Nico merupakan salah satu orang yang dinyatakan status kebal virus. Hal itu ditandai dengan gelang kuning di tangannya, sehingga dia bisa bebas kemana saja. Tentu saja tidak semua orang bisa mendapatkan gelang tersebut. Ada syarat-syarat khusus. Hanya pekerja sosial dan orang yang dari kalangan elit saja yang bisa mengurus agar bisa mendapatkan gelang kuning tersebut. Scene berpindah ke Nico yang sedang video call dengan pacarnya, yaitu Sarah. Sarah tinggal bersama Lita. Di sini kurang dijelaskan sih secara spesifik siapa itu Lita sebenarnya. Mungkin saudaranya atau mungkin pembantunya. Oke, next. Pindah ke May yang merupakan seorang influencer dan penulis lagu yang sedang melakukan live streaming. May berinteraksi dengan viewersnya. Salah satu dari viewersnya bernama MD yang merupakan pensiunan tentara. Ia merequest sebuah lagu, yang mana lagu itu mengingatkannya saat dia bertugas di Afghanistan. Lagu itu menemani masa-masa kesepian MD di Afghanistan. Mendengar kisah MD saat di Afghanistan, May pun tertarik untuk menanyai lebih lanjut. Mereka pun melakukan video call. MD pun menceritakan kisahnya dan May mendengarkan dengan seksama. MD menceritakan bahwa kakinya patah saat perang di Afghanistan dan dia harus memakai kursi roda. Next, di suatu malam, Nico dan Sarah sedang melakukan video call. Mereka mengobrol secara santai. Tiba-tiba Lita datang dengan wajah pucat. Sarah pun datang dan menanyainya. Lita mengatakan bahwa badannya tidak enak. Lita pun batuk-batuk. Dan saat itu Sarah sangat khawatir terjadi sesuatu dengan Lita. Sarah mengantar Lita ke kamarnya dan memberikan ia obat. Di waktu yang sama, datang beberapa petugas dengan peralatan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Harlan dari Departemen Sanitasi. Sarah yang mengetahui kedatangan mereka pun langsung panik, takut Lita akan ditangkap. Ternyata, petugas itu mendatangi kamar di sebelah apartemennya yang terindikasi COVID. Sarah pun lega, ternyata bukan Lita yang ditangkap. Keesokan harinya, kondisi Lita semakin parah. Di sini, setiap jam 9 pagi, seluruh kota diwajibkan untuk scan wajah dengan alat khusus untuk mendeteksi suspek virus ataupun tidak. Saat Lita melakukan scan, ternyata Lita terinfeksi COVID. Seketika itu, penjaga langsung akan mendatangi kediaman Lita untuk menjemputnya. Jika orang yang terindikasi suspek COVID berusaha melarikan diri saat penjemputan, maka mereka akan ditembak langsung di tempat. Mengetahui Lita terinfeksi, Sarah pun menyadari bahwa dia juga akan ditangkap, sakit ataupun tidak, karena mereka satu rumah. Sarah yang takut ditangkap langsung menelepon Nico. Nico yang cemas mengajak Sarah untuk kabur, tapi Sarah tidak mau meninggalkan Lita sendirian. Nico yang tak mau Sarah ditangkap berjuang mati-matian agar bisa mendapatkan gelang tersebut. Nico mencari informasi bagaimana caranya bisa mendapatkan gelang itu dengan mudah, karena gelang itu tidak diperuntukkan publik. Dia menanyakan kepada bosnya di mana mendapatkan gelang itu. Akhirnya bosnya pun memberitahunya. Ternyata keluarga Griffin yang merupakan pejabat pemerintah bisa membantunya. Tentu saja itu sangat dilarang dan merupakan tindak pidana. Griffin adalah seorang pejabat yang tidak pantas ditiru karena dia menggunakan kuasanya sebagai pemerintah untuk hal-hal yang tidak benar.
Nico pun langsung menelepon Griffin untuk meminta bantuan. Griffin terkejut karena ada orang yang mengetahui mengenai hal ini. Dia berpura-pura tidak tahu menahu tentang hal ini. Griffin menanyakan kepada Nico siapa yang memberitahunya. Namun Nico tidak mau mengatakannya. Nico hanya berkata, saya tidak akan membongkar ini semua jika nanti terjadi sesuatu yang berbahaya. Griffin memberi alamat palsu kepada Nico. Karena khawatir Nico akan membongkar Griffin, istri Griffin pun menyuruh Harlan mendatangi alamat tersebut untuk membunuhnya. Singkat cerita, Nico tiba di alamat tersebut. Dia bertemu dengan Harlan. Nico merasakan ada hal yang janggal. Ia mencoba untuk pergi, tetapi Harlan pun langsung menghajarnya dan perkelahian pun terjadi. Harlan pun kalah dan mati di tangan Nico. Merasa dibohongi oleh Griffin, Nico pun mendatangi ke rumah Griffin. Nico menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Mendengar ada suara aneh, istri Griffin pun merasa curiga dan mengeceknya. Ia membawa pistol untuk keamanan. Akhirnya, Nico pun tertangkap dan istri Griffin berhasil menodongkan pistol ke arahnya. Nico pun memohon kepada istri Griffin untuk memberikannya gelang tersebut. Nico mengatakan bahwa Sarah adalah satu-satunya yang dia punya dan dia sayangi di dunia ini. Dia tidak mau kehilangan itu semuanya. Jika itu semua hilang, maka hidup Nico pun tidak ada artinya lagi. Mendengar alasan Nico, istri Griffin pun terenyuh dan merasa kasihan. Dia merasakan apa yang terjadi jika dia di posisi Nico. Akhirnya, istri Griffin pun memberikan gelang tersebut. Singkat cerita, Nico mencari Sarah. Tetapi sayangnya Sarah sudah dibawa oleh penjaga menuju Q-Zone atau zona karantina ekstrim. Nico pun meminta bantuan bosnya untuk melacak keberadaan Sarah. Bosnya meminta tolong MD melalui drone-nya. Akhirnya posisi Sarah pun terdeteksi. Nico langsung tancap gas mengejar Sarah. Ketika hendak memasuki portal Q-Zone, Nico menghentikan para penjaga. Mereka pun menodongkan senjata kepada Nico. Namun, Nico pun diam-diam memasangkan gelang kepada Sarah tanpa sepengetahuan petugas. Nico menyuruh petugas untuk mengecek gelang Sarah. Petugas pun mengecek dan hasilnya pun Sarah aman. Karena Sarah berstatus kebal virus, akhirnya Sarah pun dibebaskan dan langsung memeluk Nico. Mereka berdua sangat lega karena akhirnya mereka bisa terbebas dari kawalan penjaga. Setelah 3 bulan berlalu, akhirnya istri Griffin pun tertangkap karena menjual gelang dengan cara gelap. Dan film pun tamat. Menurutku sih judul film ini sudah tepat. Songbird bermakna nyanyian burung atau bisa berarti kicauan burung. Kota yang biasanya ramai, banyak suara bising kendaraan, manusia, dan lain-lain, seketika sunyi senyap hingga kicauan burung pun terdengar jelas karena sepinya kota itu. Kisah yang cukup mengharukan. Pandemi memang menjadi musuh yang sangat mengerikan sih bagi kita semuanya. Semuanya menjadi susah. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena COVID, banyak yang meninggal, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain kita ambil hikmahnya aja gitu loh. Jadi sekarang kita jadi lebih punya banyak waktu untuk beristirahat di rumah dan berkumpul dengan keluarga. Semoga virus ini cepat berlalu ya teman-teman, dan semuanya menjadi cerah kembali. Oke, cukup sekian review kali ini, dan jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya. Bye, terima kasih.